Kalau enaknya jadi petani itu bebas, Mas. Kalau kita jadi PNS kita tersita oleh waktu. Kalau petani bebas, Mas, mau berangkat pagi, siang, malam kita bebas, nggak ada kendala. Jadi kalau saya pribadi lebih enjoy jadi petani daripada jadi PNS, Mas. Kalau masalah keuntungan, rezeki itu ada yang ngatur. Tapi saya yakin, Mas, petani sayur dengan PNS ini maaf, masih unggulan jadi petani, Mas. Kunci sukses jadi petani ya kayak gini, harus jeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Pak Kenuk dari Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Saat ini saya sedang budidaya tanaman sayuran yaitu tomat dan terong. Kalau menurut saya peluang nanam sayuran itu cukup lumayan signifikan hasilnya. Jauh banget dengan menanam padi. Lebih menguntungkan sayur, lebih cepat dapat duit lah istilahnya. 3 bulan panen, petik, kemas, dapat duit. Nggak seperti tanam padi, banyak resikonya, Mas. Kebetulan, Mas, saya kan nanam tomat sama terong nih ya. Sekarang alhamdulillah terong kita udah mulai petik, itu 3 hari sekali udah mulai petik. Ini mulai petik istilah Jawane ya nyewoi lah, nyewoi apa gimana, baru mulai buah. Alhamdulillah setiap hari Rabu Minggu itu udah 1 kintal lebih, Mas. Itu baru nyewoi, belum panen rayanya. Kalau tomatnya ya mungkin pertengahan tanggal 20-an lah, bulan Oktober kita udah mulai panen lagi, Mas. Untuk saat ini kurang lebih 2.700-an lah. Iya, seperempat hektar. Kurang lebih seperempat hektar. Oh, kalau benihnya terutama untuk formulasi ini kita sebutkan merek dagang ya. Sebelumnya minta maaf, merek dagang yang saya pakai dari Panamera yaitu jenis Servo. Mengapa saya pilih tomat? Kita melihat dulu peluang pasarnya, Mas. Peluang pasar itu harus kita pelajari benar. Saat ini orang banyak lagi nanam timun nih. Timun banyak, kacang panjang banyak. Dan saya lihat di pasaran saat ini tomat itu lagi banjir-banjirnya ini. Jadi saya nyolong selah istilahnya, Mas. Jadi nanti di bulan 10 tomat itu petani tomat udah habis nih. Nyelong setar lah. Nyelong setar, saya nyeli sendiri nih, kata Jawanya nyeli sendiri, nanam tomat sama terong. Dan alhamdulillah nanti kata ini pasti dapat harga. Ini saat ini kisaran umur 65-70 hari kayaknya. Karena kan 3 bulan kita petik pasti. Kebetulan saya itu kan ada berapa gulutan, Mas ya. Itu susah sekali, saya tanam mati, ternyata terkena ini layu fusarium, Mas. Kebanyakan fusarium, jadi setengah perjalanan dia mati, kena fusarium terutama. Kalau masalah hama dan penyakit masih aman lah, masih bisa dikendalikan. Tapi kalau fusarium itu memang tantangan, Mas, buat saya sendiri. Karena kita belum mengetahui pH tanahnya, kita belum cek pastilah pH tanah itu mempengaruhi, Mas. Sehingga itu berapa gulut kan ya, itu terkena fusarium. Ya, yang pertama yang jelas kita mengetahui dulu tekstur tanah, Mas. Kita ukur pH minimal di atas 7-8 lah. Kita baru berani tanam. Kemudian yaitu tadi perawatan kita harus telaten, jeli. Misalnya seperti diri kita sendirilah. Kita butuh minum ya kasih minum, kasih makan gitu aja. Kalau untuk pestisida ini saya sebutkan merek lah, biar kalau bahan aktif mungkin sama lah. Kebanyakan pakai imidacloprid, ya. Kalau funginya sebutkan pakai Trivia sama Antrakol, Mas. Kalau untuk cabuknya saya cuman pakai Regen Merah plus Trizin. Itu merek dagangnya. Kalau masalah pemupukan awal biasa, Mas, pakai pupuk NPK lah ya, 16-16 plus kalsium plus trichoderma, Mas, saya. Nah, selang pemupukan paling lambat 6 hari, Mas. 6 hari sekali kita harus kocor. Nanti ketika keluar bunga, Mas, ya, itu kita ganti pupuknya, Mas. Kita pakai tetap NPK, tapi NPK kandungannya yang agak tinggi lah. Masih kalsium, masih
pakai KNO3 yang merah mas, plus kalsium tetap masih, tambah lagi kunci, warna, bobot kita pakai KCL mas, penambahannya KCL itu aja. Pupuk dasar kebetulan kita pakai pupuk kandang mas, pupuk kompos, kita pakai kohe sapi sama kohe kambing mas, kita fermentasi dulu, kita fermentasi selama 3 bulan ya, campurannya itulah mas, pakai BK atau EM4. Kalau enaknya jadi petani itu bebas mas, kalau kita jadi PNS kita tersita oleh waktu. Kalau petani bebas mas, mau berangkat pagi, siang, malam kita bebas, nggak ada kendala. Jadi kalau saya pribadi lebih enjoy dari jadi petani daripada jadi PNS mas. Kalau masalah keuntungan, rezeki itu ada yang ngatur. Tapi saya yakin mas, petani sayur dengan PNS ini maaf, masih unggulan jadi petani mas. Kunci sukses jadi petani ya kayak gini, harus jeli. Ya kalau saya sih mas ya, jadi petani itu kan bongkar pasang mas ya. Tanam waktunya tanam cabai, tanam terong, tanam tomat. Kebetulan mas saya hanya suka di 3 jenis tanaman itu mas. Kalau tanam cabai pasti itu nanti mas, kalau mau tanam cabai ya itu di bulan 11 mas saya. Tapi kalau pahit manisnya nanam cabai, pahit manisnya nanam terong atau tomat, itu nggak ada ruginya. Bahkan di tahun kemarin alhamdulillah mas, setelah tanam cabai kita sih nggak apa ya, hanya motivasi aja lah mas. Sekarang maaf ngomongnya, saya udah punya, istilahnya punya karyawan lah mas, itu lagi kerja ada, itu harian masih ada, karena saya alhamdulillah bapak saya dulu tanyanya kebetulan agak lumayan lebar. Nah terus motivasi untuk teman-teman aja, ini terutama untuk generasi penerus lah ya, petani milenial lah yang sebutkan, jadilah petani yang sukses. Kunci sukses itu ya dari kita sendiri mas. Contohnya mas ya, saya sebutkan, saya tanam cabai ditakut-takutin mas, modal kayak gini Pak Ti kamu nggak akan gagal. Tapi saya tetap, karena saya yakin berusaha dan saya mampu, pasti saya bisa gitu loh mas. Jadi alhamdulillah mas sampai tahu toh, tahun kemarin dulunya dapat hanya bisa beli roda 2, alhamdulillah setelah nanam cabai alhamdulillah roda 4 pun kebeli mas. Itu syukur alhamdulillah, telah banting setir dari tanam padi ke tanam sayuran mas. Makanya saya 1 hektar saya nggak ada tanaman padi mas. Ini kata-kata petani ya, untuk teman-teman petani sayur, tetap semangat, jangan putus asa. Karena apa? Petani sayur itu 1 tambah 1 nggak mungkin akan 2, 1 tambah 1 itu bisa 50. Ini mohon maaf nggak kayak tanam padi mas, 1 tambah 1 hasilnya bisa 0,1. Mengapa tanam padi saya sebutkan 1 tambah 1 menjadi 0,1? Mohon maaf, sekarang kekeringan, hama wereng, tikus. Jadi petani padi itu gimana ya, kalau buat saya cukup buat makan aja, gitu aja. Itu saran dari kami terutama untuk petani milenial.